إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bertakwalah kepada Allah Rabbul Alamin. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar ketakwaan, dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Bertakwalah kepada Allah atas seluruh amal soleh yang kita lakukan, agar Allah Subhanahu wa ta'ala menerimanya. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya yang diterima adalah amalan dari orang-orang yang bertakwa. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita telah memasuki pertengahan bulan Dzulqa'dah dan sebentar lagi kita memasuki bulan Dzulhijjah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kaum muslimin untuk berkurban. Kita mengetahui bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah memerintahkan suatu syariat melainkan Allah Subhanahu wa taala menyukai syariat tersebut dan menyukai orang yang melakukannya. Dan juga kita mengetahui bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkurban untuk Allah Subhanahu wa taala ketika beliau sedang muqim berada di kota Madinah, atau juga ketika beliau sedang melakukan safar di perjalanan, sebagaimana dalam hadis Thauban bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembelih hewan sembelihannya. Dzabaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzabihatahu, hewan kurbannya. Kemudian beliau berkata kepadaku, ya Thauban, aslih lahma hadhihi, wahai Thauban, urus daging hewan ini. Fama ziltu ut'imuhu hatta qadimal madinata, maka aku terus menerus memberikan makan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dari hewan kurban yang beliau sembelih tadi. Dan banyak sekali hadis-hadis yang menyebutkan akan hal ini. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita semua, kaum muslimin, agar berkurban. Setiap satu keluarga berkurban. Ya ayyuhan nas, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai manusia, ala kulli ahli baitin udhiyah, bagi setiap satu keluarga maka satu sembelihan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita melakukannya adalah setahun sekali. Dan ini adalah sebagai hari raya kaum muslimin, di mana kita beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita mengetahui bahwasanya kurbannya kaum muslimin adalah menunjukkan tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kaum muslimin tidaklah berkurban kecuali untuk Allah, tidaklah menyembelih kecuali untuk Allah,
dan tidaklah menyebut ketika menyembelih kecuali dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alaih." Janganlah kalian memakan binatang yang tidak disebut nama Allah Subhanahu wa taala ketika menyembelihnya. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La'anallahu man dzabaha li ghairillah." Allah melaknat orang-orang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jamaah kaum muslimin, seorang mukmin harus berfikir untuk bisa berkurban di hari Idul Adha untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengupayakan untuk berkurban, dan kita ketahui beliau bukanlah orang yang kaya raya, bukan orang yang selalu kenyang makannya, bukan orang yang mewah tempat tinggalnya, tetapi beliau selalu berkurban untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan juga beliau mengatakan, "Man kana lahu sa'ah," barang siapa yang memiliki kelapangan rizki, walam yudhi, tetapi dia tidak mau berkurban, fala yaqrabanna musallana, maka janganlah dia mendekati musalla kami, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menekankan kepada kita semua jamaah, menekankan kepada seluruh kaum muslimin. Jadi kita sampingkan apakah berkurban itu wajib ataupun sunnah muakkadah. Ya, kita tidak perlu membahas secara detail apakah wajib ataukah sunnah muakkadah. Yang penting ini adalah perintah Rasulullah dari lisan beliau, dan juga ini adalah perbuatan Rasulullah dari tangan beliau sendiri yang berkurban untuk Allah Subhanahu wa taala, dan beliau melakukannya setiap tahun. Maka kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengaku cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mengaku memuliakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita berusaha dengan keras, bagaimana tahun ini aku bisa berkurban, meskipun dengan sekecil apapun jamaah, dengan sekecil apapun, yang penting sah, maka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya yang dinilai oleh Allah adalah usaha ketakwaan kita kepada Allah, bukan darah ataupun jumlah daging yang diperoleh. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum. Yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala bukanlah darahnya, bukanlah dagingnya, akan tetapi yang mencapai kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaan dari kita semua, dari kalian semua. Oleh karena itu, ketika seseorang menyembelih didasari dengan ketakwaan kepada Allah. Ketika seseorang membagikan daging binatang kurbannya, haruslah didasari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di sini ada dua ibadah jamaah. Dalam berkurban ada dua ibadah. Yang pertama yaitu ibadah ihraqud dam. Kita mengalirkan darah. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Bismillahi Allahu akbar. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyembelih, Bismillahi Allahu akbar, kemudian darah pun mengalir. Kita sebut nama Allah, ini nilainya adalah ibadah. Kemudian setelah kita perbaiki daging tersebut, kemudian kita bagikan kepada anggota keluarga kita, kepada orang-orang yang membutuhkannya, atau kita berikan sebagai hadiah. Ini sebagai sedekah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hari raya dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua agar kita banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman,
likulli ummatin ja'alna mansakan wa likulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru smallahi alaih. Dan bagi setiap umat itu kami jadikan untuknya hari raya sembelihan agar mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ketika menyiapkannya, kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melihatnya, melihat hewan tersebut, kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menyembelihnya, kita ingat kepada Allah. Ketika kita memakannya, kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, persiapkan ketakwaan kita untuk Allah, untuk menyambut hari yang besar tersebut. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa hari yang paling besar adalah Yaumun Nahr. Dari hari yang jumlahnya 360 hari. Maka beliau menyebutkan Yaumun Nahr adalah hari terbesar. Hari di mana kaum muslimin berkurban, menunjukkan tauhidnya, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan di belahan bumi yang lain kita melihat, kita menyaksikan sebagian orang, bahkan sebagian kaum muslimin menyembelih binatangnya untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyembelih kerbaunya untuk bangsa jin. Mereka mengalirkan darahnya untuk sesajen, untuk bangsa jin, untuk gunung, untuk bumi, dengan berbagai macam nama ritual yang mereka buat, yang katanya didapat dari nenek moyang. Itulah nenek moyang orang musyrikin, jamaah, yang dulu dimiliki oleh orang-orang Quraisy. Orang-orang Quraisy memiliki nenek moyang orang-orang musyrikin. Tapi ketika mereka sudah masuk Islam, mereka tidaklah beribadah, tidaklah menyembelih kecuali untuk Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sangat disayangkan sekali ketika sebagian orang-orang Indonesia yang menyatakan keislamannya, mengaku bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, tapi mereka tidak mengerti tauhid, tidak mengerti ibadah yang harus diberikan hanya untuk Allah, dan mereka tidak mengerti syirik, mana ibadah yang tidak boleh diberikan kepada sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, coba kita perbaiki pandangan kita terhadap agama Islam. Islam itu yang dibawa oleh Rasulullah, bukan apa kata orang, bukan apa kata adat istiadat, tapi apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ja'far radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, "U'budullah watruku ma yaqulu aba'ukum." Sembahlah Allah dan tinggalkanlah apa yang diucapkan oleh nenek moyang kalian. Maka seorang mukmin tidak patut dia mengatakan kata nenek moyangku, kata nenek moyangku, ini ajaran nenek moyangku. Na'udzubillah, tidak pantas, jamaah. Status kita seorang mukmin, muslim. Apa muslim artinya? Tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah, bukan kepada nenek moyang, jamaah. Nenek moyang hanyalah hamba di antara hamba-hamba Allah yang diperintah juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kembali kita terus-menerus belajar, menuntut ilmu syar'i, belajar dari Al-Qur'an,
dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bisa memperbaiki keimanan kita, memperbaiki keikhlasan kita, dan juga kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Aqimis shalah.